Budak Bayangan Bab 201. Ruang bawah tanah raksasa itu berbentuk lingkaran dan sebesar aula besar Bright Castle. Temboknya dibangun dari lempengan batu abu-abu yang sama dengan tembok perkasa kota kegelapan. Tetapi tidak seperti itu, dinding ruangan ditutupi dengan aliran air hitam yang dingin dan samar-samar. Di tengahnya, segunung besar tulang manusia menjulang dari tanah, mencapai hampir setengah langit-langit yang jauh. Ribuan, tidak, ratusan ribu orang pasti tewas untuk menciptakannya. Dengan kesadaran yang mengerikan, Sunni akhirnya mengerti kemana orang-orang yang membangun kota kuno dan tembok tak tertembus yang mengelilinginya menghilang. Mereka semua ada di sini, bertumpuk satu sama lain di monumen kematian yang keji ini. Kamar gelap yang mengerikan ini adalah tempat peristirahatan terakhir mereka. Kenangan lama tiba-tiba muncul di benaknya. Kembali di bawah dahan pohon jiwa, Casey telah melihat pemandangan bukit berlumuran darah yang terbentuk dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, biji hitam kecil mengambang di genangan darah. Apakah ada gunung tulang serupa yang bersembunyi di bawah tanah Ashen Barrow? Apakah itu bagaimana Soul Devourer dilahirkan? Sunni mengalihkan pandangannya. Baru sekarang menyadari urat-urat karang merah yang tumbuh dari bukit tulang putih yang mengerikan, hampir seperti jaringan otot makhluk kolosal. Mengikuti pilar-pilar karang ke atas, dia akhirnya melihat bahwa kubah ruangan besar itu telah rusak, dengan sinar matahari pucat mengalir melalui celah dan jatuh pada wajah mengerikan di bawah. Sebuah tangan batu raksasa menjangkau ke bawah melalui kubah yang rusak, telapak tangannya terbuka. Seolah mencoba membelai gunung yang terbentuk dari tulang belulang orang-orang yang pernah menghuni tanah yang gelap dan terlantar ini. Melihat tangan batu itu, Sunni tiba-tiba menyadari di mana mereka berada. Ruang bawah tanah yang luas terletak tepat di bawah patung wanita anggun tanpa kepala yang pernah menyelamatkan mereka dari tenggelam di perairan hitam laut terkutuk. Salah satu tangannya terangkat ke langit, seolah mencoba memeluknya. Yang lainnya patah dan jatuh ribuan tahun yang lalu, tergeletak di lumpur di dasar patung raksasa. Mencapai kedalaman neraka, itulah tangan yang sedang dilihat Sunni sekarang. Itu juga jalan keluar mereka dari sini. Dufus, bangun! Dibawa kembali ke dunia nyata oleh teriakan Evie, dia bergidik dan melihat sekeliling dengan pemahaman baru. Jadi jalan keluar yang diceritakan pemburu wanita itu adalah celah di kubah ruang bawah tanah. Dengan kemampuan aspek Kai dan bantuan tali emas, melarikan diri melalui itu tidak akan menjadi masalah. Tapi, di mana penguasa orang mati yang dia sebutkan tadi? Dari uraian penuh warna Evie, Sunni mengira akan melihat monster raksasa tertidur di jantung katakombe. Jika diingat, kata-katanya yang tepat adalah bajingan besar dari makhluk mimpi buruk. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa, kecuali matanya menyipit. Dan tepat pada saat itu, gunungan tulang itu tiba-tiba bergerak. Saat gunung bergerak, semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal. Awalnya, Sunni mengira makhluk tak dikenal itu sedang tidur di dalam bukit tulang yang mengerikan. Tapi kemudian dia menyadari bahwa tidak, itu tidak benar. Gunung itu sendiri adalah makhluk mimpi buruk. Ini adalah penguasa orang mati. Setiap tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di atas satu sama lain di ruang bawah tanah adalah bagian dari tubuhnya. Untuk sesaat, Sunni dilumpuhkan oleh rasa takut. Bajingan gendut, itu yang kau sebut bajingan gendut. Tapi kemudian, potongan-potongan informasi yang berbeda-beda itu masuk ke dalam pikirannya, berkumpul menjadi rantai sebab dan akibat yang jelas. Tentu saja,
Mengapa saya tidak menyadarinya lebih cepat? Gunung tulang, gerombolan kerangka abadi, penguasa orang mati. Semuanya terhubung. Makhluk mimpi buruk di depannya adalah tiran jatuh. Tiran adalah langkah kelima dalam evolusi makhluk mimpi buruk, dan nama kelas itu bukanlah kebetulan. Langkah kelima mewakili aturan dan otoritas. Itulah mengapa monster buta yang dia hadapi di lereng Gunung Hitam dinamai Raja, dan itulah mengapa kekejian di depannya dinamai Tuan. Kelas berbeda satu sama lain dalam hal kekuatan murni, tetapi sebagian besar perbedaan di antara mereka disebabkan oleh alasan yang lebih mendasar. Kelas yang lebih tinggi memiliki karakteristik yang, meski tidak secara langsung memengaruhi kuantitas kekuatan mereka, memberikannya perubahan kualitatif. Misalnya, sementara binatang buas tidak berakal, setan dan yang di atasnya cerdas. Itu sebabnya iblis, meski hanya sedikit lebih kuat dari monster, sebenarnya 10 kali lebih berbahaya. Karakteristik dari kelas Tyrant adalah bahwa Nigma Creatures ini mampu menciptakan dan mengendalikan sejumlah besar makhluk yang lebih kecil. Larva Raja Gunung yang dibunuh Sunni selama percobaan pertamanya, yang lahir ketika cacing kecil yang hidup di dalam tubuh Raja Gunung memasuki mayat budak yang sekarat, adalah salah satu makhluk yang lebih rendah. Namun, kekuatan ini memiliki keterbatasan. Minion yang dibuat oleh seorang tiran tidak mungkin memiliki peringkat yang sama dengannya. Itu sebabnya larva adalah binatang yang tidak aktif, sementara Mountain King sendiri dibangkitkan. Demikian pula, sementara kerangka yang dihadapi kelompok itu telah dibangkitkan, mereka harus diciptakan oleh Tyrant yang jatuh. Dan sesuatu memberitahu Sunni bahwa keabadian mereka juga terikat pada penguasa orang mati. Jika seseorang ingin menghancurkan pasukan Andit, mereka harus menghancurkan raksasa tulang yang keji terlebih dahulu. Kata raksasa, sementara itu, perlahan bangun tepat di depan Sunni. Dan jika ketika itu terjadi, kutukan, dengan gugup mencengkeram Midnight Sun, dia melirik Nephis. Tali emas sudah ada di tangannya, dan dia memberikannya kepada Kai. Namun, sebelum pemanah cantik itu bisa mengambilnya, makhluk pegunungan itu tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian, pilar tulang bengkok ditembakkan dari tubuhnya, terbang ke arah mereka dengan kekuatan ram pengepungan. Budak Bayangan Bab 202. Nephis dan Kai terjun, dan pilar besar dari tulang melesat melewati mereka. Sebelum suara gemuruh menabrak dinding ruangan bahkan sampai ke telinga Sunni, pilar itu sudah bergerak, mencambuk ke samping dengan kekuatan yang luar biasa. Untungnya, dia dan Casey ada di belakangnya. Tapi Evie dan Caster tidak. Keduanya bereaksi dengan kecepatan mengagumkan dan jatuh ke tanah, membiarkan anggota tubuh mengerikan dari makhluk raksasa itu terbang di atas kepala mereka. Bangkit dari lantai batu. Pemburu berteriak, dia hanya meronta-ronta dalam tidurnya. Bergerak, kita harus keluar dari sini sebelum bajingan itu bangun. Mengutuk. Sunni membubarkan Midnight Sun dan menghadapi tumpukan tulang, mencoba memprediksi langkah selanjutnya. Dia mulai memahami bagaimana rombongan berburu asli Evie tewas di katakombe. Pedang tidak akan berguna dalam situasi ini. Penguasa orang mati perlahan mulai sadar. Tulang-tulang yang membentuk tubuh menjijikkannya bergerak dan beriak, terbentang dari dalam massa putih seperti anggota tubuh raksasa yang berputar. Tampaknya perlahan-lahan berubah dari bukit tak berbentuk menjadi semacam makhluk. Bentuk apa yang akan diambil makhluk itu setelah terbangun sepenuhnya, Sunni tidak ingin tahu. Pilar lain yang berputar, tungkai, tiba-tiba ditembakkan dari kumpulan tulang, secara membabi buta menyerang ruang kosong di belakang kekejian raksasa.
Suni menggertakkan giginya, telinganya berdenging karena benturan petir ke dinding. Yang terjadi selanjutnya adalah suara memekakkan telinga dari ribuan tulang kuno yang bergesekan dengan batu lapuk. Pilar besar itu melecut ke kiri dan ke kanan, lalu jatuh ke tanah dan perlahan mundur kembali ke dalam tubuh penguasa orang mati. Sementara itu, Nephis sudah kembali berdiri. Bergegas ke arah Kai, dia mendorong salah satu ujung tali emas ke tangannya dan menunjuk ke celah di kubah ruangan. Pada saat berikutnya, pemanah itu melayang ke udara, terbang ke tujuannya dengan kecepatan luar biasa. Dengan suara gesekan yang mengerikan, seluruh gunung putih beriak sekali lagi, dan beberapa pilar tulang yang menghancurkan ditembakkan untuk mencegatnya. Namun, Suni tidak punya waktu untuk memeriksa Kai. Karena penguasa orang mati telah mengulurkan dua anggota badan lagi ke arahnya. Menyelam di bawah yang pertama, Suni merasakan gelombang udara berbau busuk melewatinya. Mengetahui bahwa dia hanya memiliki 1 detik tersisa untuk hidup, dia kemudian meregangkan ototnya dan melompat dengan sekuat tenaga bayangannya. Tubuh Suni terbang beberapa meter ke udara, menghindari tentakel tulang yang deras hanya beberapa sentimeter. Mendarat dengan berguling, Suni mengumpat dan bangkit kembali. Permainan lompat tali neraka macam apa ini? Penguasa orang mati perlahan mulai sadar. Lebih banyak tentakel tulang muncul dari massa mayat, masing-masing bergerak dengan presisi yang semakin tinggi. Tapi Kai sudah berdiri di telapak tangan batu raksasa itu, tali emas melingkari salah satu jarinya. Casey adalah orang pertama yang memanjat. Dengan rapier terbang yang dengan setia melayang di atas bahunya, gadis buta itu dengan mudah memindahkan tali. Mencapai langit-langit yang jauh dari ruang bawah tanah kurang dari 10 detik kemudian. Mudah untuk melupakan bahwa dia telah menyerap esensi jiwa sebanyak yang lainnya. Lengan halusnya menyembunyikan lebih banyak kekuatan daripada yang diperkirakan orang. Namun, kembali ke tanah, detik-detik itu benar-benar neraka. Makhluk pegunungan itu terbangun, membuat mereka sulit untuk menjauh dari anggota tubuhnya yang meronta-ronta secara membabi buta. Mereka harus segera keluar dari sini. Evie adalah orang berikutnya yang mengambil tali itu. Pemburu wanita itu praktis terbang, mendorong dirinya sendiri dengan kelincahan dan kekuatan yang sangat besar yang layak untuk seorang pahlawan kuno. Kemudian, giliran Caster. Dengan mudah menghindari pilar tulang dengan kecepatannya yang luar biasa, Legasi meraih talinya. Dan berubah menjadi buram yang nyaris tak terlihat. Sedetik kemudian, dia sudah mendarat di telapak batu raksasa. Nephis dan Suni adalah satu-satunya yang tersisa dalam jangkauan Tyrant yang jatuh. Melirik Suni, Changing Star berteriak, "Giliranmu." Namun, Suni tidak menanggapi. Matanya tertuju pada dasar kekejian raksasa, di mana, di antara tulang-tulang kuno. Cahaya keemasan yang lemah terpancar dari benda kecil yang sebagian tersembunyi. Suni diam sejenak, pikirannya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia tahu bahwa dia pada dasarnya adalah orang yang tamak, dan dia juga dikutuk dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Namun, pertama-tama, dia adalah seseorang yang sangat menghargai kelangsungan hidupnya sendiri. Itu sebabnya, saat ini, alasannya sangat dingin. Itu adalah pertanyaan tentang risiko dan imbalan, serta kemampuannya. Apakah dia dapat mencapai objek yang bersinar dengan cahaya ketuhanan dan hidup kembali, atau tidak? Sedetik kemudian, dia memandang Nephis dan menjawab, "Kamu pergi. Aku akan berada tepat di belakangmu. Akan memalukan untuk melewati semua ini dan tidak menerima imbalan apapun." Dia harus mencoba.
Dengan itu, Sunni berbalik dan berlari ke arah penguasa orang mati. Keputusan telah dibuat, dan sekarang yang tersisa hanyalah melaksanakannya. Memanggil Prolington, dia melemparkannya ke gunung tulang. Tentu saja, Sunni tidak berharap untuk melukai tiran itu. Dia hanya ingin memasukkan kunai ke dalam tubuhnya. Saat belati lempar menembus massa tulang, anggota tubuh putih tiba-tiba melesat ke arahnya, menghalangi segala sesuatu dengan bentangan yang menjijikkan. Memerintahkan tali tak terlihat untuk berkontraksi, Sunni melompat tinggi ke udara dan terbang ke depan seolah diluncurkan dari meriam. Mendarat di sisi lain pilar, hanya beberapa langkah dari kumpulan tulang yang tak tertembus, dia menggertakkan giginya. Dan kemudian menusukkan tangannya ke dalam tubuh Valentine. Sesaat kemudian, tinjunya menutup benda tersembunyi itu, dan dengan susah payah, Sunni menariknya keluar bersamaan dengan dentingan tulang yang patah. Rasa sakit yang tajam menusuk lengan bawahnya. Membuka tinjunya, dia melihat kunci besi kecil yang rumit. Itu tampak hampir biasa, jika bukan karena cahaya keemasan yang memancar dari dalamnya. Detik berikutnya, Sunni tiba-tiba terhuyung-huyung, merasakan gelombang kelemahan menyapu tubuhnya. Memutar lengan bawahnya, dia menatapnya kosong selama sepersekian detik, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Dan ketika dia melakukannya, matanya membelalak ketakutan. Budak Bayangan bab 203. Berkilauan di ruang bawah tanah yang remang-remang, seekor lintah besar menempel di lengan bawahnya. Makhluk itu panjangnya sekitar 1 meter, kulitnya yang berlendir sedikit bening dan merah seperti darah kering. Itu sangat menjijikkan. Namun, yang lebih buruk adalah bahwa pengisapnya dengan mudah menembus lapisan kulit kain kafan dalang dan tenggelam jauh ke dalam lengan Sunni, membelah kulit dan ototnya. Saat ini, lintah sedang melahap darahnya. Perutnya perlahan membengkak saat cairan merah mengalir ke dalamnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan rasa jijik dan ngeri, Sunni menghantamkan tinjunya ke daging kenyal monster yang memberontak itu. Ditambah dengan kekuatan bayangan, pukulannya cukup kuat untuk dengan mudah mematahkan tengkorak manusia. Namun, siput yang menjijikkan itu bahkan tidak bereaksi. Itu hanya terus menyedot darahnya. Yang dicapai Sunni hanyalah mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Tidak baik. Seketika memanggil Midnight Sun, dia memperkuat ujungnya dengan bantuan bayangan dan meretas lintah, menempatkan seluruh kekuatannya di belakang serangan. Bilah taci setajam silet, dan dengan augmentasi yang disediakan oleh bayangan, itu meluncur tanpa daya dari kulit lintah, bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Siput itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu masih meminum darahnya, mengkonsumsi jumlah yang berbahaya setiap detik. Sunni menatap makhluk menjijikkan itu, tercengang. Tubuhnya sudah mulai menderita kehilangan darah, kelemahan yang memuakkan perlahan menyebar melaluinya. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai itu akan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Dan kemudian, mau tidak mau, mati. Pikirkan, lintah telah menembus armor tingkat 5 miliknya tanpa usaha apapun. Itu kebal terhadap kerusakan yang dilakukan oleh Midnight Sun, yang tidak pernah gagal menebas monster yang dia hadapi sebelumnya. Ini hanya bisa berarti satu hal. Siput sialan itu adalah binatang jatuh. Sunni mengerjap tak percaya. Benda itu adalah yang jatuh? Apakah kamu bercanda? Jika ini benar, maka tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyakiti lintah itu. Mungkin jika dia berada di puncak pangkatnya, akan ada peluang.
Tetapi dengan intinya sebagian besar kosong dan kemampuan aspeknya berfokus pada keserbagunaan sebagai lawan dari kekuatan murni, seperti milik Evie, tidak ada. Kesenjangan antara barisan mereka terlalu lebar. Stone Sein mungkin bisa melukainya. Tapi butuh beberapa detik untuk monster pendiam itu muncul dan mengambil tindakan. Detik yang tidak dimiliki Sunny. Pada saat dia bisa melakukan apa saja, dia pasti sudah mati, entah dihisap hingga kering oleh siput yang keji atau dihancurkan sampai mati oleh penguasa orang mati. Itu membuat Sunny hanya memiliki satu pilihan. Jika dia tidak bisa menyingkirkan lintah, dia harus memotong lengannya. Mungkin Nevis bisa menumbuhkannya yang baru. Atau tidak. Bagaimanapun, dia harus melakukannya untuk bertahan hidup. Mengangkat taci di atas kepalanya, Sunny mengertakkan gigi dan ragu sejenak. Meskipun memahami bahwa ini adalah satu-satunya cara, dia masih bergumul dengan gagasan melumpuhkan dirinya sendiri. Jangan berpikir, jika Anda ingin hidup, lakukan saja. Dengan tekad putus asa, dia dengan paksa menjatuhkan Midnight Shot. Tapi kemudian menghentikannya di detik terakhir. Bilah tajam melayang hanya beberapa sentimeter dari kulitnya. Ini bukan karena kurangnya tekad, tetapi karena Sunny melihat perubahan halus yang terjadi pada lintah tersebut. Perutnya, yang membesar dengan cepat saat darahnya mengisinya, berhenti menggelembung di beberapa titik. Sekarang, kejang aneh mengalir melaluinya. Apa yang... Detik berikutnya, makhluk keji itu tiba-tiba tersentak. Melepaskan lengannya, itu jatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan. Melalui lapisan kulitnya yang tembus pandang, Sunny bisa melihat jeroan siput raksasa itu terbuka. Seolah-olah itu robek dari dalam oleh suatu kekuatan tak terlihat. Tidak, bukan kekuatan. Itu dibunuh oleh darahnya. Lintah sialan itu diracuni olehnya. Sepertinya Blood Wave jauh lebih aneh dan ulet dari atribut daripada yang dia pikirkan. Sedetik kemudian, seluruh tubuh binatang jatuh itu pecah begitu saja, menumpahkan darah kemana-mana. Sunny menatapnya dengan ekspresi kosong. Membawanya keluar dari linglung, suara mantra berbisik, kamu telah membunuh binatang buas, pemakan mayat. Bayanganmu semakin kuat. Hah, Anda telah menerima memori. Saat matanya terbelalak, Sunny melepaskan keterkejutannya dan menerjang ke depan. Dia masih harus melarikan diri dari tempat sialan ini. Meraih pecahan jiwa yang berlumuran darah dari sisa-sisa lintah yang keji itu, dia berbalik dan berlari ke tali emas. Menghindari tentakel tulang yang keluar dari tubuh tiran raksasa untuk mengejarnya, Sunny berguling di tanah, melompati tumpukan tulang yang patah, dan akhirnya mencapai tujuannya. Begitu dia meraih talinya, tali itu mulai berkontraksi, membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Ketika Sunny hampir mencapai tangan Dewi Batu, raungan memekakkan telinga bergemuruh dari bawah, menyapu tubuhnya dalam gelombang yang hampir bisa diraba. Penguasa orang mati akhirnya bangun. Tapi itu sudah terlambat. Mangsanya telah melarikan diri. Memanjat keluar dari lumpur, Sunny berlutut, lalu dengan lelah menjatuhkan dirinya ke tanah. Nafas keluar dari paru-parunya dengan suara serak yang melelahkan. Lemah. Dia merasa sangat lemah dan lelah. Tapi sangat menyenangkan melihat matahari lagi. Luka-luka yang dia terima di katakombe akhirnya sembuh dengan Sunny. Dengan adrenalin hilang, dia sekarang berada di lautan rasa sakit. Erangan pelan keluar dari bibirnya. Itu tidak menyenangkan. Saat Sunny merenungkan hal ini, sebuah bayangan menimpanya. Mendongak, dia melihat Nevis memelototinya dengan ekspresi gelap.
Dia berlumuran darah dan babak belur, dengan kerutan yang dalam mengubah garis anggun dari wajahnya yang biasanya tenang. Apa? Berlutut di samping Sunny, Changing Star meringis dan berkata, apakah kamu gila? Mengapa kamu melakukan itu? Dia mencoba terkekeh, tetapi akhirnya terpelintir karena batuk yang menyiksa. Ketika Sunny akhirnya bisa bernapas lagi, dia berkata dengan lemah, ya, tidak. Mungkin. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat sesuatu yang bersinar. Dengan itu, dia membuka tinjunya dan menunjukkan kepada Changing Star kristal bercahaya dari pecahan jiwa yang naik yang dia ambil dari mayat lintah penghisap darah yang keji. Dia menatapnya selama beberapa saat, dan kemudian menghela nafas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nevis meletakkan tangannya yang dingin di dadanya dan menutup matanya. Sesaat kemudian, api putih yang memurnikan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti pelukan hangat, memperbaiki kerusakan yang terjadi padanya. Bahkan mengetahui berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggungnya, Sunny tidak bisa tidak senang merasakan sentuhannya lagi. Tak lama kemudian, rasa sakitnya hilang. Dengan kepala bersih dari kabut, dia menyadari bahwa mereka telah melakukannya. Mereka telah berhasil melarikan diri dari kota kegelapan. Siapa yang tahu itu akan sangat sulit? Budak Bayangan Bab 204. Beberapa saat kemudian, mereka sedang beristirahat di bawah bayang-bayang patung raksasa itu. Setiap anggota kelompok tampak sangat mengerikan. Namun, di bawah pakaian berlumuran darah dan baju besi yang rusak, tubuh mereka utuh dan sehat. Changing Star telah menyembuhkan mereka semua, dan sekarang, dia adalah satu-satunya yang lemah dan kelelahan. Menggunakan api putih begitu banyak telah membuat dirinya menderita. Duduk di lumpur, Sunny mengangkat kepalanya dan menatap patung raksasa wanita tak berwajah itu. Dia sama seperti terakhir kali dia melihatnya, ramping dan anggun, dengan jubahnya yang mengalir ringan beriak angin, seolah-olah terbuat dari kain asli dan bukan batu keras. Patung itu agak miring ke samping, dengan satu tangan yang tersisa terangkat tinggi ke langit. Dahulu kala, pada malam pelarian mengerikan mereka dari Ashen Barrow, Sunny, Casey, dan Nevis berlindung di telapak tangannya. Dari ketinggian itulah dia pertama kali melihat tembok kota kegelapan. Melihat ke bawah, Sunny menatap sisi lain dari patung raksasa itu, yang telah lama patah dan jatuh, menghancurkan kubah ruang bawah tanah. Sambil menghela nafas, dia memejamkan mata dan berpikir, terima kasih telah menyelamatkan kami lagi. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Teringat peristiwa yang terjadi di katakombe, Sunny merasa suasana hatinya yang baik menguap. Meskipun dia telah menemukan jawaban atas salah satu misteri yang telah mengganggunya selama beberapa waktu sekarang, dia tidak senang akan hal itu. Nasib penduduk kota kuno selalu menjadi sesuatu yang sangat membuat Sunny penasaran. Sebagai seorang penjelajah amatir yang menghabiskan sebagian besar waktu luangnya mempelajari reruntuhan kota kegelapan, dia lebih akrab dengan detail halus budaya mereka daripada kebanyakan orang. Belajar tentang fakta-fakta duniawi dalam hidup mereka merupakan hasratnya. Dia tahu bahwa sejarah peradaban kuno ini tentu saja berakhir dengan tragedi. Bencana dahsyat telah menghancurkannya, mengubah tanah yang dulu makmur menjadi neraka yang sunyi seperti sekarang ini. Tapi bertentangan dengan semua logika, Sunny masih berharap orang-orang ini entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Mungkin mereka telah bermigrasi ke suatu tempat, meninggalkan reruntuhan kota mereka. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu tidak benar. Semuanya ada tepat di bawahnya, terkubur selamanya di ruang bawah tanah yang lembab,
bertumpuk satu sama lain cukup tinggi untuk membentuk tumpukan tulang yang mengerikan. Lebih dari itu, jasad mereka telah direndam dalam air terkutuk di laut gelap dan berubah menjadi wadah bagi jiwa makhluk mimpi buruk yang keji. Ada banyak pertanyaan tentang nasib orang-orang ini yang masih melekat di benaknya. Bagaimana mereka berakhir di kamar gelap itu? Apakah mereka meninggal di sana, atau apakah tubuh mereka dibawa ke sana oleh seseorang atau sesuatu? Nanti, bagaimana Tuhan orang mati lahir? Apakah permulaannya sama dengan Saul Deverer? Tapi dia tidak benar-benar ingin tahu jawabannya lagi. Dia merasa bahwa mempelajarinya hanya akan menghancurkan hatinya. Sambil mendesah, Sunni memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dari pikiran-pikiran menyedihkan ini dengan sesuatu yang membangkitkan semangat dan memanggil Rune. Satu kelompok, khususnya, paling menarik minatnya. Fragmen bayangan, 322/1000. Dia telah menerima 4 fragmen untuk membunuh pemakan mayat. Meskipun cara kematiannya agak aneh. Setelah sekarang membunuh makhluk mimpi buruk dari jajaran yang bangkit, jatuh, dan agung, Sunni dapat menduga bahwa teori awalnya benar. Mantra memberinya 2 kali lipat fragmen untuk membunuh musuh dari peringkat yang lebih tinggi, sesuai dengan jumlah inti jiwa yang mereka miliki. Makhluk yang bangkit akan memberinya 2 fragmen untuk setiap inti, jatuh 1/4, dan 1/16 hebat. Mudah ditebak bahwa membunuh makhluk yang tidak aktif, yang setara dengannya dalam hal peringkat, akan menghasilkan 1 fragmen per inti, sementara membunuh yang rusak akan menghasilkan 8. Masuk akal. Itu sama dengan menyerap pecahan jiwa, dengan perbedaan bahwa pecahan bayangan memasuki intinya pada saat pembunuhan dan tanpa membuat perbedaan antara makhluk mimpi buruk dan manusia. Mendongak, dia melirik daftar kenangannya. Kenangan, lonceng perak, kafan dalang, pecahan tengah malam, batu biasa, Prolington, musim semi tanpa akhir, Blood Arrow. Yang terakhir itu baru. Sedikit penasaran, Sunni membaca deskripsinya. Memori, panah darah. Peringkat memori, naik. Tingkat memori, I tipe memori, senjata. Deskripsi memori, utang darah harus dibayar dengan darah. Pesona memori, hujan darah, restitusi. Deskripsi pesona, panah dibuat dari darah pengguna, dan dengan demikian, dapat menghujani musuh selama pemanah memiliki sisa di pembuluh darahnya. Deskripsi pesona, jika anak panah menemukan sasarannya, ia akan meminum darah mangsanya dan mengembalikan apa yang telah diambil dari pemanah. Jika meleset, darah pemanah akan hilang selamanya. Hah! Menakutkan. Karena Sunni tidak tahu cara menggunakan busur, memori ini tidak berguna baginya. Sungguh memalukan, karena itu adalah ascendet pertama yang pernah dia terima. Kenangan tentang peringkat itu sangat langka di Forgotten Shore. Dia bisa memberinya makan ke Stone Sein untuk beberapa fragmen bayangan, atau Sunni melirik Kai dan mengerutkan kening, melamun. Sementara panah darah tidak berguna baginya, itu akan menjadi keuntungan nyata bagi pemanah yang menawan. Dengan itu, dia tidak perlu membawa anak panah, belum lagi bahwa setiap tembakan yang dia lakukan akan jauh lebih menghancurkan. Selama Kai tidak ketinggalan, tentu saja. Jika dia benar-benar meleset, dia akan mengorbankan darahnya dengan sia-sia. Mentransfer Blood Arrow ke Kai akan membuat kelompok itu jauh lebih kuat. Tapi Sunni tidak yakin apakah dia siap menyerahkan memori ascendet pertamanya dan satu-satunya. Tidak gratis, setidaknya. Robek, dia menolak Rune dan memutuskan untuk memikirkannya nanti. Dalam berita lain, Blood Wave telah mengungkapkan sifat baru. Ternyata, darah Sunni beracun.
Atau lebih tepatnya, merusak siapa saja yang menelannya. Setidaknya terlihat seperti itu dari cara kematian pemakan mayat. Dia harus bereksperimen untuk mencari tahu lebih banyak nanti. Atau tidak. Sejujurnya, Sunni bahkan tidak tahu bagaimana cara memeriksa sesuatu seperti itu, dan tidak terlalu bersemangat untuk mengetahuinya. Setelah menghilangkan rune, Sunni akhirnya memutuskan untuk melihat kunci misterius itu. Dengan halus melirik ke sekeliling, dia diam-diam mengeluarkannya dari bawah lapisan kain kafan dalang, tempat dia menyembunyikannya sebelumnya. Kunci besi yang rumit tergeletak di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Cahaya ketuhanan. Sunni tidak tahu kunci apa yang harus dibuka. Dia telah mengambil risiko gila dan hampir mati untuk mendapatkannya. Apakah itu layak? Sejujurnya, dia tidak yakin. Tapi jauh di lubuk hatinya, Sunni merasa begitu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa kunci besi kecil itu akan menjadi sangat penting baginya. Budak Bayangan Bab 205. Sayangnya, kelompok itu tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu belum genap tengah hari, mereka memiliki banyak tanah untuk ditutupi sebelum matahari terbenam. Rencana yang mereka buat di awal hari adalah meninggalkan kota kegelapan dari selatan dengan memanjat tembok di dekat gerbang utama yang megah dan kemudian melakukan perjalanan melalui labirin ke ketinggian aman berikutnya, yang jaraknya sekitar 10 km. Namun, karena fakta bahwa mereka malah berakhir di katakombe dan harus melarikan diri melalui kamar milik penguasa orang mati. Rombongan itu sekarang berada di sebelah timur reruntuhan, di dekat patung cantik wanita tak berwajah. Tidak hanya mereka harus mengelilingi kota sekarang, tetapi juga ada sedikit waktu untuk mencapai keselamatan sebelum banjir kegelapan melahap Forgotten Shore sekali lagi. Berdiri dalam paduan suara erangan kecewa, kelompok itu mengambil formasi berbaris dan berangkat ke selatan. Berjalan melewati lumpur kawah kolosal tidaklah mudah, tetapi untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Kecuali mereka ingin memanjat dinding batu monumental dan kembali ke kota kegelapan, tentu saja. Untungnya, dengan bayangan Sunni dan Kai mengintai di depan, mereka tidak perlu khawatir disergap oleh monster. Jadi, untuk saat ini, satu-satunya hal yang harus dihadapi parti itu adalah menggerakkan kaki mereka melewati tanah yang basah. Keheningan yang monoton dipecahkan hanya dengan napas yang terengah-engah dan menyeruput lumpur. Beberapa saat kemudian, dinding abu-abu yang tak tertembus dan tampaknya tak berujung yang menjulang agak jauh dan di atas mereka perlahan berputar, menjauh dari tepi kawah. Mereka akhirnya meninggalkan reruntuhan terkutuk itu. Berbalik, Sunni menoleh ke belakang dan mempelajari pemandangan kota yang telah menjadi seluruh dunianya selama hampir 5 bulan terakhir ini. Di kejauhan, lantai kawah raksasa menjulang tajam, membentuk lereng yang tinggi. Di atasnya berdiri dinding batu abu-abu yang dipoles, kokoh dan pantang menyerah meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak kematian penciptanya. Dari tempatnya berdiri, Sunni bisa melihat semburan koral merah membengkak di dasarnya, bilah-bilah tajam tanpa daya menggores batu yang dingin dalam upaya sia-sia untuk mendapatkan pembelian. Sepertinya kota itu dikepung oleh daratan itu sendiri. Jika dia tahu apa yang menunggu di dalam, labirin akan mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Sambil mendesah, Sunni mendongak dan melihat sesosok manusia berdiri di dinding, melihat mereka menghilang di kejauhan. Sosok itu bengkok dan gelap, memancarkan firasat dingin. Beberapa saat kemudian, itu berbalik dan menghilang dari pandangan.
harus memilih kembali ke Bright Castle. Berusaha untuk tidak menggigil, Sunny bertahan selama beberapa detik, lalu bergegas menyusul kelompok itu. Mereka aman darinya, setidaknya untuk sekarang. Karena kawahnya terlalu besar, lekukan ujungnya hampir tidak terlihat. Hanya dengan melihat jauh ke kejauhan dapat dikatakan bahwa itu benar-benar melengkung. Karena itu, rombongan dapat melanjutkan perjalanan melalui kawah untuk waktu yang lama tanpa harus menjauh lebih jauh dari tujuan perjalanan hari ini, yang terletak di barat daya dari posisi mereka saat ini. Namun, mereka harus meninggalkan kawah dan kembali ke labirin cepat atau lambat tidak hanya untuk menghindari air hitam, tetapi juga karena tidak ada yang bisa disembunyikan di dataran berlumpur yang luas ini. Jika ada nikmah kritur yang terbang memutuskan untuk menyerang mereka dari atas, kelompok itu tidak akan memiliki pertahanan untuk melawannya. Labirin, sambil menyembunyikan ancaman menakutkannya sendiri, setidaknya menawarkan perlindungan. Itu sebabnya, pada suatu saat, Nevis memimpin rombongan ke lereng tajam kawah, dan mereka berenam memanjat keluar. Dengan bantuan kai dan tali emas terpercaya, tugas itu tidak sulit sama sekali. Untuk beberapa waktu setelah itu, mereka berjalan di punggung bukit yang memisahkan kawah dari labirin sebenarnya, tetapi akhirnya harus berbelok ke barat dan memasuki labirin karang merah. Sunny hanya bisa menghela nafas begitu dinding karang yang sudah dikenalnya mengelilinginya sekali lagi. Dia sama sekali tidak melewatkan bulan-bulan pertama perjalanannya yang mengerikan ke alam impian. Ya, mungkin sedikit, tapi bukan karena labirin sialan itu sendiri, itu sudah pasti. Hutan merah secara bersamaan sama dan sangat berbeda dari wilayah yang pernah dia lalui sebelumnya. Labirin karang itu sendiri cukup mirip dengan yang ada di sebelah timur kawah raksasa. Namun, makhluk yang menghuninya di bagian ini sangat berbeda. Tidak ada anggota Legiun Karapas di sekitarnya, setidaknya tidak dimanapun yang bisa dilihat Sunny. Sebaliknya, suku dominan makhluk mimpi buruk di wilayah ini tampaknya terdiri dari makhluk jahat seperti laba-laba yang memiliki kebiasaan menghiasi dinding dan lorong labirin dengan sarang laba-laba abu-abu yang sangat lengket dan tak berujung. Lebih buruk lagi, jaring mereka tampaknya tidak terbuat dari sutra laba-laba, tetapi dari kawat logam tipis yang sekuat besi dan dapat memotong korban menjadi potongan-potongan kecil jika terlalu banyak meronta-ronta setelah tertangkap. Tak perlu dikatakan, membuat diri Anda terjebak dalam jaring ini sama saja dengan hukuman mati. Semakin dalam labirin yang mereka masuki, semakin banyak sarang laba-laba yang mengelilingi mereka. Itu sampai pada titik di mana mereka harus menggunakan rapier terbang Casey untuk membersihkan jalan di depan setiap beberapa menit, memperlambat kecepatan kelompok menjadi merangkak. Dalam salah satu perhentian ini, Sunny mengusap wajahnya dan berpikir, aku hanya berharap tidak ada yang menyerang kita selama kita menunggu. Beralih ke dia, bayangan itu memelototi beberapa saat dan kemudian dengan lelah menggelengkan kepalanya. Ia kemudian meletakkan satu telapak tangan di wajahnya dan menunduk, seolah kalah.